Feel so holy, 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 holy. Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Yeah. Baby, I ain't playing by your rules. No, no. Everything look better with a No, view. Shawty, a little fatty. Shawty, my little fatty. Shawty, my little booty. Yeah. Shawty got the fatty. Shawty got that fatty. Shawty be catching mood swings. Every time I love without the rubber. Love without a rubber. I need it on the cover. I need it on the cover. And I keep it on the cover. I keep it on the 'Cause I cover. don't Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Jadi kita mau kemana, Bu? Kita mau ke Pulau Bidadari. Terus? Bidadarinya udah ada, tinggal pulaunya aja nih. Hai, kita kali ini ada di Pulau Kelor. Kita di sini mau menganalisa SWOT-nya. Di Pulau Kelor ini tuh ada apa aja sih? Yuk. Through colored glass. Time rolls on enough to let Kali ini kita lagi ada di Pulau Kelor, salah satu wisata sejarahnya yaitu mengenai Benteng Martelino. creeps on back to shade my smile. Mari kita cek ke dalam. Benteng Martelino ini memiliki nama lain yaitu Benteng Menara. Belanda membangun benteng berbentuk mundur dan tinggi itu pada tahun 1850 sebagai bagian dari sistem pertahanan laut kota Batavia. Menurut pemandu wisata, Benteng Martelino dibangun oleh para pekerja Indonesia yang merupakan tahanan Belanda. Sebagai satu pengembangan sistem ini yaitu Benteng Martelino yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dan sekaligus menara pengintai. Perkenalkan, saya Alia, saya dari kelompok 3 di kampus Bani Saleh, jurusan Kompetensi Sanitasi. Dengan Bapak siapa? Inang Suryana. Ang Suryana. Pak, mau tanya-tanya boleh Pak? Boleh. Oke Pak. Kalau di sini setiap harinya pengunjungnya ada berapa ya Pak? Kalau setiap harinya sih kita nggak menentu ya. Nah, kalau untuk dari hari Selasa sampai hari Jumat itu biasanya sih bukan travel yang datang. Nah itu kadang-kadang pemancing dan camping. Nah untuk yang travelnya itu kita cuma hari weekend aja, Sabtu dan Minggu. Berarti banyaknya Banyak pengunjung itu untuk di banyak weekend ya di weekend aja. Untuk banyaknya nggak menentu juga kalau travel lah bawanya. Kadang bisa sampai 100 orang, kadang bisa 200 sampai 400 orang. Oh baik. Terus kalau untuk di sini kan selain di sini nih Pak, warungnya ada lagi nggak Pak? Untuk warung di sini untuk satu pulau satu warung ada. Oh memang ditentukan dari pulaunya emang satu warung? Oh enggak juga. Oh enggak juga. Jadi untuk yang udah dasar udah ada di sananya ya ada yang 2 ada yang 3. Kalau untuk di sini satu, untuk di Cipir itu ada dua warung, untuk di Undus itu ada 2 warung, terus satu warungnya udah nggak beroperasi lagi. Oh berarti di Orus itu cuma satu warung doang. Buat ke depannya ya kita kalau buat dikembangkan harus ada prosedur lagi dari pusatnya, dari ke Museum Baharian. Nah, kita harus ada ngomong misalkan mau jualan ini atau jualan itu harus ngomong lagi ke sana. Oh, perizinan ya? Perizinan karena di sini itu kan cagar budaya. Jadi kita nggak sembarangan untuk naruh ini dan itu. Harus izin dari mereka. Penempatannya pun harus pas. Jadi biar kagak mengganggu. Karena
mereka sini situs. Ini adalah salah satu pulau di antara Kepulauan Seribu. Ya, Pulau Kelor. Untuk mencapai ke Pulau Kelor dari dermaga Muara Kamal kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit menggunakan perahu. Kepulauan Seribu ini dinaungi oleh Museum Bahari atau Pemprov DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pemprov DKI. Di Pulau Kelor ini dikelola oleh Museum Bahari yang digunakan sebagai cagar budaya. Dan di pulau ini terdapat satu benteng yang bernama Benteng Martello, yaitu benteng yang dibangun pada zaman Belanda. Dan untuk bisnis seperti UMKM warga yang ada di sini ataupun penjual souvenir yang terdapat di kepulauan ini, menurut wawancara yang sudah dilakukan oleh pedagang yang ada, ternyata sebenarnya UMKM di sini bisa dikelola lagi, tetapi harus meminta perizinan terlebih dahulu dari Museum Bahari karena memang tempat ini dikhususkan untuk cagar budaya. Kali ini kita sedang ada di Pulau Onrus, pulau kedua dari tujuan kita hari ini. Pulau Onrus merupakan salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta yang letaknya berdekatan dengan Pulau Bidadari. Perjalanan dari Pulau Kelor ke Pulau Onrus membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Pada masa kolonial Belanda, rakyat sekitar menyebut pulau ini adalah pulau kapal karena di pulau ini sering sekali dikunjungi kapal-kapal Belanda sebelum menuju Batavia. Di dalam pulau ini terdapat banyak peninggalan arkeologi pada masa kolonial Belanda loh, dan juga sebuah rumah yang masih utuh dan dijadikan Museum Pulau Onrus. Peninggalan yang masih tersisa sampai sekarang salah satunya adalah mengenai bangunan yang sudah runtuh yang dulunya digunakan sebagai barak haji ya guys. Nama Onrus sendiri diambil dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah handrest. Kita lagi gimana guys? Gimana guys? Pulau Onrus. A few moments later. Karena di sini tuh banyak banget sejarah yang jujur gue sendiri tuh baru tahu. Kalau di sini pas lu jangan was-was dong. Di pulau ini terdapat makam-makam peninggalan Belanda. Jika Anda pecinta sejarah dan cerita misteri, maka pulau ini bisa menjadi tempat terbaik untuk perjalanan wisata kalian, karena di dalamnya menyimpan kisah sejarah panjang dan lengkap dengan segudang misterinya yang unik untuk disimak. Di samping itu, di tempat inilah kalian juga dapat mengabadikan momen terbaik dengan cara berfotoria di bangunan tua loh. Kalau kalian ingin cari tempat bersejarah untuk belajar sekaligus liburan, tempat ini cocok banget nih untuk kamu. Selain tidak menguras kantong, lokasinya juga strategis loh dari ibu kota. Capek banget gak sih? Gak sih guys. Makan. Ini kita habis dari makam-makam guys. Makam siapa? Ziarah ke makam leluhur. Tuh, kan ada nyaut. Kita harus belajar sejarah. Betul. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Mantap banget. Mantap, masuk Kang Adi. A few moments later. Pulau ini adalah pulau ketiga yang kita kunjungi hari ini. Pulau ini terdapat fasilitas permainan air atau banana boat, bangunan bersejarah pada zaman Belanda, kemudian ada beberapa warung yang berjualan. Dari informasi yang kita dapat, pulau ini dikunjungi oleh beberapa orang untuk memancing ikan di setiap hari Senin sampai Jumat. Kemudian hari Sabtu dan Minggu lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk berlibur. Karena ada bagian pesisir pantai yang luas yang menjadikan wisatawan bisa bermain pasir atau bersantai di pinggir sana. Di balik keindahan fasilitas permainan air atau pantainya, jangan lupakan juga sejarah dari Pulau Cipir ini ya, yaitu sebagai tempat karantina jamaah haji pada masa kolonial serta pendaratan pertama bagi orang-orang yang ingin berangkat haji. Bukti nyata banyaknya bangunan seperti bilik kamar yang saat ini bangunan tersebut tersisa reruntuhannya saja dan tampak tidak terawat sehingga berkesan mistisnya. Kemudian ada beberapa warung yang berjualan cukup lama di pulau ini, salah satunya yaitu narasumber kita yaitu Bapak Angkasa
Swoyo yang kurang lebih 10 tahun sudah berjualan di sini yang memberikan masukan atau saran untuk UMKM yang ada. Katanya harus lebih dikelola kembali karena banyaknya wisatawan yang berkunjung di setiap harinya, serta fasilitas yang sudah ada harus dikembangkan dan dijaga kembali seperti MCK atau toilet, ketersediaan air bersih dan musola. Kemudian ada Bapak Firman yaitu seorang pemancing ikan. Katanya beberapa orang memancing ikan hanya sebagai hobi semata untuk menghilangkan penat sambil merasakan sejuknya angin di pantai. Jadi Bapak mancing untuk keperluan sendiri buat atau hobi aja? Hobi aja. aja. Jadi kita di sini ada komunitas rame-rame juga, pada datang dari mana-mana ke sini untuk mancing. Pesan-pesannya sih ya supaya lebih bagus lagi tempatnya, terus fasilitasnya kayak WC ya biasanya ya, kalau misalkan orang butuh air. Nah air yang di sini tuh kemungkinan kalau misalkan dia kan masih pakai genset, jadi ada jam-jam tertentu nyala terus mati gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak kemungkinan kan memudahkan, maksudnya kayak tamu-tamu yang datang itu ke sini dia pasti kebanyakan ngeluhnya air, mungkin buat airnya aja, buat MCK-nya diperbaiki aja. Jadi nggak apa namanya istilahnya orang jadi enak gitu, nyaman gitu ya. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Nah teman-teman, itulah perjalanan kita di 3 pulau ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kami bangga kuliah di STMI Bali.